penelitian kanker serviks. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada daerah leher rahim, yaitu pada daerah organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim. Letaknya antara rahim atau uterus dengan liang senggama wanita. Penyebab kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV tipe 16 dan 18. Pada sebagian besar kasus infeksi HPV berlangsung tanpa gejala dan bersifat menetap. Bagian dari serviks terletak di vagina, di mana ia menghubungkan rahim dengan vagina. Berikut merupakan tampilan di mana virus HPV sudah menyebar di sepanjang leher rahim. Yang pertama adalah usia. Perempuan yang rawan mengidap kanker serviks adalah mereka yang berusia antara 35 sampai 50 tahun, terutama Anda yang telah aktif secara seksual sebelum usia 16 tahun, karena bisa meningkatkan resiko terserang kanker serviks 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun. Faktor yang kedua adalah sering berganti-ganti pasangan atau multi-partner seks. Semakin banyak berganti-ganti pasangan, maka tertularnya infeksi HPV juga semakin tinggi. Faktor yang ketiga adalah wanita perokok. Menurut penelitian di Karolinska Institutet Swedia, zat nikotin serta racun lain yang masuk ke dalam darah melalui asap rokok mampu meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi cervical neoplasia atau tumbuhnya sel-sel abnormal pada rahim. Faktor yang keempat adalah higienis. Keputihan yang dibiarkan terus-menerus tanpa mengganti celana dalam. Penyakit menular seksual atau PMS, yaitu penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti sifilis, HIV/AIDS, dan penyakit kelamin lainnya dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Pemakaian pembalut yang mengandung bahan dioksin, yaitu pemutih pembalut dari hasil daur ulang barang bekas. Membasuh kemaluan dengan air yang tidak bersih. Faktor yang kelima adalah status sosial ekonomi yang lemah. Golongan ekonomi lemah menyebabkan seseorang wanita mengalami kesulitan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan seperti pap smear. Faktor keenam adalah gizi buruk. Seseorang yang melakukan diet ketat dan dengan disertai rendahnya konsumsi vitamin A, C, dan E setiap hari bisa menyebabkan berkurangnya tingkat kekebalan pada tubuh sehingga Anda mudah terinfeksi virus HPV. Penularan pada kanker serviks. Penularan virus HPV terjadi melalui hubungan seksual, terutama yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Penularan virus dengan cara transmisi. 1. Organ genital ke organ genital. 2. Oral ke genital. 3. Manual ke genital. Gejala-gejala
pada kanker serviks. Gejala hanya akan terasa pada penderita kanker stadium lanjut. Gejala kanker serviks tingkat lanjut adalah sebagai berikut. Perdarahan pada saat berhubungan intim atau kontak bleeding. Merasa nyeri di pinggang. Merasa nyeri saat buang air kecil. Keputihan dan pendarahan yang abnormal. Tahapan stadium kanker serviks. Stadium 1. Sel kanker menyerang serviks tapi tidak tumbuh di luar rahim. Stadium 2. Sel kanker menyebar keluar serviks dan rahim, belum ke dinding panggul atau bagian bawah vagina. Stadium 3. Sel kanker menyebar ke dinding panggul atau bagian bawah vagina sampai saluran kencing. Stadium 4. Sel kanker menyebar ke kandung kemih rektum dan ke bagian tubuh lainnya. Prognosis pada kanker serviks. Prognosis merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau penyembuhan setelah operasi. Namun, bila karsinoma serviks tidak memberi respon pada pengobatan, maka 95% akan mengalami kematian dalam 2 tahun setelah timbul gejala. Menghindari infeksi HPV dengan pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah: pertama, untuk masalah seksual, diantaranya 1. Anak perempuan di bawah usia 16 tahun tidak boleh melakukan hubungan seksual. 2. Tidak berganti-ganti pasangan seksual. Selanjutnya yaitu pola hidup sehat dengan cara: 1. Berhenti merokok. 2. Tidak minum minuman beralkohol. 3. Tidak makan makanan cepat saji. 4. Menjaga kebersihan organ vital. Kemudian, untuk pencegahan medis diantaranya tes IVA dan pap smear untuk wanita yang sudah aktif hubungan seksual. Pap smear merupakan salah satu metode untuk mendeteksi secara dini infeksi HPV yang merupakan penyebab kanker serviks, di mana dokter akan menggunakan spekulum untuk melihat serviks. Selanjutnya, menggunakan alat khusus berupa sikat halus dilakukan pengambilan sel-sel di sekitar serviks. Kemudian, sel-sel tersebut dipulas pada kaca objek dan diantarkan ke laboratorium. Jumlah kasus kanker serviks di Indonesia yang dilaporkan pada tahun 2016 mencapai 348.809 kasus. Sementara, menurut laporan Global Cancer Observatory di tahun 2018, diperkirakan terdapat 32.469 kasus per tahun kanker serviks di Indonesia, dengan angka kematian mencapai 18.279 orang. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan kepada penderita kanker serviks. Tahap pertama, lakukan pengkajian. 1. Kaji identitas pasien mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. 2. Kaji riwayat kesehatan, di mana pada riwayat kesehatan terdapat keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu,
dan riwayat kesehatan keluarga. Pada keluhan utama, pasien biasanya datang dengan keluhan intraservikal dan disertai keputihan menyerupai air. Kemudian, pada riwayat kesehatan sekarang, biasanya pada stadium awal, klien tidak merasakan keluhan yang mengganggu. Baru pada stadium akhir, yaitu stadium 3 dan 4, timbul keluhan seperti perdarahan, keputihan, dan rasa nyeri intraservikal. Selanjutnya, pada riwayat kesehatan dahulu, data yang perlu dikaji adalah riwayat abortus, infeksi pasca abortus, infeksi masa nifas, riwayat operasi kandungan, serta adanya tumor. Kemudian, pada riwayat kesehatan keluarga, kaji adanya keluarga yang menderita penyakit yang sama dengan klien. Yang ketiga, pengkajian dengan melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Pertama, lakukan pemeriksaan fisik pada daerah kepala, dimulai dari rambut, apakah bersih, tidak ada ketombe, dan tidak rontok. Kemudian, pada daerah wajah, apakah tidak ada udim? Pada daerah mata, apakah konjungtiva tidak enemis? Pada daerah hidung, apakah simetris dan tidak ada sputum? Pada daerah telinga, apakah simetris, bersih, tidak ada serumen? Pada daerah mulut, apakah bibir tidak kering, tidak sianosis, mukosa bibir lembab, dan tidak terdapat lesi? Pada daerah leher, apakah tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening? Selanjutnya, lakukan pemeriksaan fisik pada bagian dada. Inspeksi bagian dada, apakah simetris? Palpasi bagian dada, apakah vokal fremitus simetris antara kanan dan kiri? Kemudian, perkusi bagian dada, apakah sonor seluruh lapisan paru? Dan auskultasi bagian dada. Selanjutnya, yaitu kardiak. Lakukan inspeksi pada kardiak, apakah iktus kardios tidak tampak? Kemudian, palpasi kardiak, apakah pekak? Lakukan perkusi kardiak, apakah iktus kardios teraba? Lakukan auskultasi kardiak, apakah tidak ada bising? Kemudian, lakukan pemeriksaan fisik pada bagian abdomen. Inspeksi bagian abdomen, apakah simetris dan tidak ada asites? Auskultasi abdomen, apakah bising usus normal? Lakukan perkusi abdomen, apakah timpani? Lakukan palpasi abdomen, apakah tidak ada nyeri tekan? Yang selanjutnya, lakukan pemeriksaan fisik pada bagian genitalia. Apakah adanya lesi, adanya pengeluaran pervagina, apakah berbau? Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan fisik pada bagian ekstremitas. Apakah ada udim atau tidak ada udim? Tahapan yang selanjutnya adalah analisa data. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah menentukan diagnosis keperawatan. Pada tahap ini, diagnosis keperawatan berdasarkan prioritas yang mungkin muncul pada pasien kanker serviks. Yang pertama, nyeri berdasarkan infiltrasi saraf akibat infiltrasi metastase neoplasma. Yang kedua, gangguan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berdasarkan
anoreksia pasca tindakan kemoterapi. Yang ketiga, kecemasan berdasarkan ancaman perubahan status kesehatan serta ancaman kematian. Yang keempat, gangguan interaksi sosial berdasarkan rasa malu sekunder, bau busuk nekrosis jaringan serviks. Yang kelima, gangguan integritas kulit berhubungan dengan efek radiasi dan kemoterapi. Tahapan selanjutnya, intervensi keperawatan atau perencanaan keperawatan. Di sini, kelompok kami akan mengambil salah satu diagnosa keperawatan, yaitu nyeri berhubungan dengan infiltrasi saraf akibat infiltrasi metastase neoplasma dengan NOC. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, klien akan mampu mengurangi rasa nyeri dengan kriteria 1. Klien merasa nyaman, 2. Nyeri berkurang, 3. Klien mampu mendemonstrasikan keterampilan relaksasi. Dan NIC pada diagnosa keperawatan kali ini adalah 1. Kaji tingkat nyeri, rasionalnya untuk mengkaji data dasar. 2. Berikan rasa nyaman pada klien dengan pengaturan posisi dan aktivitas hiburan seperti musik. Rasionalnya untuk mengalihkan fokus perhatian. 3. Ajarkan teknik manajemen nyeri seperti relaksasi, visualisasi, atau distraksi. Rasionalnya untuk meningkatkan relaksasi dan mengurangi nyeri. 4. Kolaborasikan pemberian analgetik. Rasionalnya memungkinkan klien berpartisipasi aktif dalam kontrol nyeri maksimum. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan dengan melaksanakan intervensi yang telah ditetapkan berdasarkan diagnosa yang ditemukan pada klien. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Merupakan hasil yang diharapkan dari tindakan adalah 1. Mampu mengenali dan menangani anemia, pencegahan terhadap terjadinya komplikasi perdarahan. 2. Kebutuhan nutrisi dan kalori klien tercukupi kebutuhan tubuh. 3. Tidak ada tanda-tanda infeksi. 4. Klien bebas dari perdarahan hipoksis jaringan. 5. Klien mampu mempertahankan tingkat aktivitas yang optimal. 6. Ansietas, kekhawatiran, dan kelemahan menurun sampai dengan pada tingkat dapat diatasi. 7. Klien dapat mengungkapkan dampak dari diagnosa kanker terhadap perannya dan mendemonstrasikan kemampuan untuk menghadapi perubahan peran. Yang terakhir, klien dapat mengungkapkan perencanaan pengobatan, tujuan, dan pemberian terapi. Sekian pemaparan materi mengenai kanker serviks dari kelompok 17. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.